Di sini udah kumpul semua kan ya kan? Di sini udah kumpul semua kan? Udah ready belum? Mau dengar seminar kan Kak Seminar? Oke, enough. Suaranya disenyapkan. Sip? Boleh disip? Kita mau kenalan dulu. Masih ada pantun. Hari ini pokoknya Mem kasih pantun banyak. Ada pantun lagi. Ikan buntal, ikan layang. Tak kenal, maka tak pintar. Masih tentang ikan. Ikan kembung, ikan layang. Kenalan langsung yuk biar sayang ya. Oke. Dengerin ya. Mem Sunita Joyce. Nih, yang fotonya ada di poster nih. Mem Sunita Joyce ini adalah, dengar ya, kali aja nanti ada kuisnya ya kan? Coba dengar baik-baik. Mem Sunita Joyce adalah salah satu staf pengajar. Ternyata Mem ini juga adalah teacher. Oh, bukan teacher. Di Fakultas Psikologi, dosen. Di Universitas Swasta di Jakarta. Menikah dengan Sir Rudolf Mordecai dan memiliki 2 orang anak. Anaknya laki-laki, umurnya 17 tahun dan 12 tahun. SMA dan SD ini ya Mem ya? Atau udah kuliah nih? Nama anaknya Abraham dan Jericho. Siapa di sini namanya Abraham? Siapa yang namanya Jericho? Ya kebetulan sama ya. Dengerin lagi. Oke, Mem tunggu 3 detik. 3 detik gak diam, Mem pulang nih. Udah 3 detik, belum dia. Oke, sejak tahun 2014 sampai 2020, semua keluarga Mem ini mengikuti berbagai pelatihan, baik pelatihan penginjilan kota bersama CMC, juga mengikuti pelatihan medical missionary. Pengalamannya ada banyak ya, bukan hanya di dunia pendidikan, tapi juga di dunia penginjilan. Juga pelatihan medical tadi bersama Healing Way Indonesia dan juga Adventist Bethel Sanatorium and Sarana Sanatorium Korea. Mungkin anak-anak nggak terlalu apa gitu ya. Mungkin bagi orang tua kami, guru-guru, inilah pembicara kita supaya kita bisa lebih mengenal beliau. Barangkali nanti ada pertemuan berikutnya yang membutuhkan kehadirannya, kita boleh hubungi beliau ya. Sudah sangat berpengalaman. Tahun 2018 sampai saat ini, berarti berapa tahun? Berapa tahun? Pintar ya, berarti menyimak. Sampai sekarang, Mem Sunita dan suaminya menjadi konselor dan pengurus di The Smile Center Ministry di Jakarta. Dan mereka merupakan salah satu keluarga founder Ray of Life Adventist Homeschooler Community di Jakarta. Dan Mem juga terdaftar sebagai salah satu anggota jemaat di Aperdu. Ya, ini mungkin orang-orang teman-teman yang akan kenal ini ya, tahu ini ya. Yang mana ya Mem Sunitanya ya? Gambarnya udah ada. Kita mau lihat langsung dong orangnya, ya kan? Boleh kita panggil Mem Sunita, boleh naik ke atas. Kita say hi. Selamat pagi. Oke, sekarang kita akan segera mempersilahkan Mem Sunita untuk menyampaikan kabar baik atau kabar buruk. Melihat judulnya kayak serem ya, bully, rokok, narkoba, gak ada dari dong. Mari kita dengar
Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak yang di dalam kehidupan kami. Kami percaya pada saat Engkau menghadirkan mereka, Tuhan memiliki visi yang indah, maksud dan tujuan baik bagi mereka maupun bagi kami para orang tua dan guru. Dan karena itu Tuhan, supaya kami akan belajar bagaimana Engkau ingin untuk menjadikan kami suci, manis, murni dan benar. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan kami dapat mengerti lebih baik akan misi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dan kehidupan anak-anak. Terpujilah namamu, terima kasih Bapa, dan kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, terus selama dan terus. Amin. Oke. Oke. Nanti akan mulai dengan campaign Stop Bullying, ya. Siapa yang antara kita yang ngerti apa sih artinya bullying itu? Oke. Yes. Kita akan belajar lebih banyak tentang apa aja sih yang termasuk dalam bullying gitu ya. Oke. Namun sebelumnya, Mem mau ngajak kalian untuk fun fact. Apa itu? Kita coba belajar tentang fakta-fakta menarik akan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kelihatan ya? Oke. Mem akan mulai dengan ini. Oke. Ini nanti gilirannya Mem akan tanya, kalian jawab ya. Siap-siap ya. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa yang tahu ini burung apa? Hebat banget, ini adalah burung kolibri, ya? Atau bahasa Inggrisnya apa? Yes, very good. Aduh, cerdas sekali. Yes, kolibri atau hummingbird. Ada fakta menarik tentang burung kolibri. Apa sih fakta menariknya? Apa katanya? Burung kolibri adalah burung apa? Burung paling kecil di dunia. Tapi dia punya lebih dari 325 spesies. Banyak apa sedikit? Banyak. Walaupun dia kecil, tapi Tuhan ciptakan mereka punya banyak spesies. Kemudian mereka juga bisa apa? Dia bisa terbang mundur gitu ya, yang burung-burung lain nggak bisa lakukan. Selanjutnya apa? Dikatakan burung kolibri itu bisa terbang 500 sampai 300 mil non-stop. Non-stop, ya itu kayak dari Jakarta ke Medan, ya, kayak Jakarta ke Medan. Jauh apa dekat? Jauh. Badannya kecil atau besar? Kecil, tapi dia bisa terbang sejauh itu, ya. Oke, fakta berikutnya. Nah, tahu apa ini? Gantian ya. Oke. Semua yang tenang. Yes, ini gurita.
warnanya putih, ternyata bukan. Fakta berikutnya adalah mereka tahan gak makan berbulan-bulan, gitu ya. Dan katanya apa? Mereka bisa berenang 9 hari secara terus-menerus, ya. Badan yang besar, tenaganya kuat ya. Tenaganya kuat. Oke. Teman-teman tahu ini apa? Oke, sekarang lihat ya. Bantuan ya.
Oleh karena itu, apakah ada alasan buat kalian tertawa dengan kondisi fisik teman kalian? Boleh? Kalian, karena begini, kalau kita menertawakan hasil kerja kalian, kerja seseorang, berarti kalian merasa kalian lebih pintar dan lebih bisa membuat sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang ada di depan kalian. Artinya, apakah kalian merasa lebih pintar dari Tuhan? Apakah kalian lebih hebat daripada Tuhan? Kalau memang kalian tidak merasa diri lebih hebat atau lebih pintar, maka kita harusnya terkagum-kagum dengan pencipta manusia yang kok bisa beragam begini ya. Ada yang hidungnya mancung dan pesek, ada yang kulitnya putih dan hitam. Itu bukan adalah hal yang membuat kalian punya hak. Kita semua belajar untuk hidup, bertindak, bersikap seperti siapa? Seperti Tuhan. Oke. Nanti punya video, kalian boleh dengar ya. Oke? Bisa tolong share untuk play sambil dimasak. Coba semuanya diam dulu. Kami hitung sampai 3, diam ya. 1, 2, 3. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tadaan! Mobil Windsor ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini memang cocok buat kamu, Kribo. Aish, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja. Orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Otto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukannya apa sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Otto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onan. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dran. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Otto tetap menasihati Otto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Otto. Bahkan malah semakin parah karena Otto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Otto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Otto. Mereka berpikir Otto tidak berangkat karena
Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hai si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Saya merasa kita bisa mendapatkan Perundungan. kita mendapatkan banyak pelajaran dari sini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah video yang dirilis oleh Departemen Pendidikan. Dan inilah adalah hal yang terjadi selama ini di banyak sekolah. Dan kita sajikan film ini untuk mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi kalau ada teman-teman yang berundung kita atau membuli kita. Jadi kalau dilihat di sini ada tiga oknum ya. Ada yang ngebully, ada yang dibully, dan ada teman-teman yang teman-teman oknum, teman-teman yang dibully. Coba lihat apa yang dilakukan. Apa ciri-ciri yang dilakukan oleh apa hal-hal yang dilakukan oleh Jono, pembuli. Dia merasa dirinya lebih baik, dia merasa dirinya lebih kuat, dia merasa dirinya benar, dan dia melihat bukan dengan kacamata Tuhan, tapi dengan kacamatanya dia untuk melihat bahwa dia lebih jelek dari saya. Rambutnya kribo, mukanya hitam, sehingga dia berpikir dia layak untuk menghina orang yang lebih buruk dibandingkan dia. Dan itu dilakukan oleh Jono ya tadi ya dan teman-temannya. Tapi coba lihat bagaimana sikap Okto. Apakah Okto membalas? Ya. Kenapa Okto nggak membalas? Karena dia takut. Kenapa dia nggak ngadu sama ibu guru bapak guru? Karena dia takut. Tapi puji Tuhan apa? Sementara Jono takut, Tuhan kirimkan siapa? Teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa menolong Jono, menolong Okto untuk mau berani bilang sama ibu guru dan berdiri di dalam kebenaran dan menghentikan perbuatan tercela seperti membunuh. Nah, adik-adik sekalian semua, teman-teman tahu nggak? Yang namanya bullying itu banyak. Bullying itu ada yang menghina secara verbal,
penjara. Ya, hukuman penjara 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta. Kenapa pemerintah sampai segitunya sih? Para teman-teman tahu, pada saat kita melakukan bullying kepada teman kita, lihat Okto tadi, apa yang terjadi sama Okto? Dia nggak mau masuk sekolah. Kalau kira-kira Okto nggak masuk sekolah sampai selama-lamanya, kira-kira bagaimana masa depan Okto? Dia bisa jadi orang yang nggak berhasil. Coba lihat kata-kata Jono yang bilang Kripo, suka didorong, suka nggak ditemenin. Ternyata yang dia rasa lucu-lucu itu bisa mengakibatkan seorang anak bernama Okto mungkin akan masa depannya menjadi pemulung. Mungkin dia akan kelaparan, mungkin dia akan menjadi penjahat karena mereka dia merasa tidak berguna, merasa tidak dikasihi, dan merasa tidak diterima oleh teman-teman. Lihat betapa bahayanya bullying, dan itulah sebabnya pemerintah mengambil tindakan tegas untuk para pelaku bullying dapat dikenakan hukum. Oke, dan oleh karenanya teman-teman penting banget kalau kita menjaga satu dengan yang lain, ya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, kalau memang ada yang membuli kita, step-stepnya apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Apa-apa? Berantem. Apa berantem solusi yang baik? Kalau ada yang bully, kita balas bully, apa yang terjadi kira-kira? Ya, teman-teman, tadi saya udah selesaikan ceritanya, videonya. Tapi pada saat mereka sampaikan kepada ibu guru memanggil Jono dengan cara yang baik. Kemudian Jono mengerti bahwa dampak dari perbuatan bullying yang ternyata sangat berbahaya dan bukan sekedar lucu-lucuan. Teman-teman tahu sikap Okto seperti apa? Apakah Okto mau memaafkan? Wow, kenapa kita mau memaafkan orang yang sudah bertindak tidak baik sama kita? Mau? Kenapa? Karena kita diciptakan serupa seperti siapa? Seperti Tuhan. Sifat Tuhan pemaaf? Pemaaf sifat Tuhan? Maka kita yang ciptaannya pun harus punya sifat yang sama. Kita pemaaf, pengasih seperti Yesus, ya. Oke, jadi apa yang bisa saya lakukan saat saya dibully? Yang pertama, jika memungkinkan, katakan pada pembuli untuk berhenti. Jika tidak, segera jauhi dia, ya. Jadi bukan berantem beli lagi. Kalau ada yang bully kita, ledek kita, dan kita rasa kita gak nyaman, bilang, harus dengan berani bilang, boleh nggak kamu stop ganggu saya? Atau boleh nggak kamu berhenti manggil saya Kripo? Gitu ya. Dan pada saat mereka berhenti, karena kadang-kadang ada teman-teman yang sebenarnya nggak ngerti kalau itu menyakiti hati kita. Oleh karena itu kita harus kasih tahu kalau kita nggak nyaman dengan panggilan itu, ya. Dan berikutnya apa? Kalau sekiranya dia nggak berubah sekali dua kali, apa yang harus kita lakukan? Boleh baca nomor 2? Kita harus cerita sama mama papa di rumah. Kita harus kasih tahu mama jadi kalau mama sibuk kasih tahu uncle yang di rumah atau siapapun yang kita percaya, ya. Jadi jangan diam-diam, jangan ditahan sendiri, oke? Oke, ya. Yang ketiga apa? Yuk sama-sama baca yang ketiga. Kita pilih teman kita, lingkungan kita yang kita merasa mereka sama seperti kita, sama-sama akan tahu yang baik dan tahu yang benar, ya. Yang keempat adalah tadi bang apa bang? Boleh pukul balik bang? Enggak ya? Jangan balas pesan yang membuat sedih, terancam atau merasa dipermalukan. Tidak boleh pukul balik. Karena itu pada saat teman kita bully kita, pukul kita dan kita pukul balik, maka kita akan menjadi sama seperti pembuli. Kita rasa kita nggak enak dibully, jangan jadi pembuli, gitu ya. Oke, kemudian simpan semua pesan. Kalau kira-kira teman kita ini kayak kayaknya nggak berubah-berubah dan kita butuh
bahwa di mata Tuhan apakah kita berharga? Apakah kita berharga? Apakah Tuhan buat kita juga? Yes. Kalau begitu jangan malu, jangan rendah diri. Kita tunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang berharga dan kita berhak untuk dikasihi oleh siapapun. Oke? Poin yang kedua adalah apa tuh nomornya? Untuk sama-sama. Yes. Siapa di sini yang suka dibilang jelek? Ada? Yang senang kalau dibilang jelek? Ada? Kamu suka dibilang jelek? Siapa di sini yang senang dibilang bodoh? Ada? Siapa di sini yang senang gak punya teman? Ada? Enggak? Kalau memang kalian tahu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan lakukan itu kepada orang lain. Karena apa? Segala sesuatu yang kamu senangi supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh perkataan kita para nabi. Adik-adik semua nanti mau bilang begini satu hal. Dan mungkin ini juga sama ibu guru dan bapak guru dan juga orang tua ya. Kadang-kadang kita bisa jadi pembuli. Ini adalah penelitian. Boleh suaranya? Kita tadi sudah janji untuk bertenang diri ketika memnya menjelaskan. Oke. Nanti nggak sempat buat bikin lagi ya. Mungkin waktunya nggak cukup buat orang tua dan guru. Tapi nanti mau simpulkan satu hal. Teman-teman, ada satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa seringkali kita belajar menjadi pembuli dari mana? Satu adalah dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Di dalam slide presentasinya nanti yang tadinya mau show tapi sudah nggak ada waktu. Banyak sekarang orang anak remaja di dunia barat masuk penjara karena mereka terbiasa menggunakan kata-kata yang kasar, bahkan perilaku yang kasar seperti membunuh dari games. Mereka terbiasa mematikan penjahat dari mana? Games. Sehingga menurut penelitian secara psikologis, hati mereka tidak lagi melihat pengejekan, pembunuhan, penghinaan bukanlah hal yang tabu, tapi hal yang biasa. Karena setiap hari mereka lakukan di gadget mereka. Oleh karena itu pesannya apa? Hati-hati dalam memilih apa yang kalian lihat di gadget kalian. Apakah ini akan membawa kita seperti Yesus ataukah mau kita menjadi orang-orang yang hina seperti pembuli-pemburu dan lain sebagainya? Hal yang kedua teman-teman tahu kita belajar dari mana? Dari apa yang kita lihat dan kita dengar dari siapa? Dari papa mama kita, dari guru-guru mungkin enggak ya, papa mama kita, tetangga kita dan lain sebagainya. Dan ini adalah pesan buat kita semua bahwa nyatanya kita pun harus melakukan refleksi diri saat kita melihat ada kejadian-kejadian di mana anak-anak kita melakukan bully ataupun dibully. Apakah saya selama ini sudah mencontohkan perilaku yang benar atau tidak? Apakah saya juga membuli rekan-rekan di sekitar saya? Dan Bapak Ibu sekalian, anak-anak ketika TK dan SD, mereka belajar lebih dari 50%, bukan dari apa yang diucapkan oleh orang tua, dari guru. Mereka menyerap lebih banyak, lebih dari 50%. Mereka menyerap lebih banyak dari apa yang mereka lihat dan diteladankan dari kita semua. Oleh karena itu, ini menjadi satu jangan menjadi refleksi buat kita semua ya, bahwa kita pun para orang tua dan guru akan menjadi teladan untuk bagaimana anak kita melihat hidup dengan cara yang benar, menjadi seperti Yesus. Ya, oke. Jadi anak-anak semua, kita semua di sini bisa menjadi duta apa? Anti bullying. Kita stop aktivitas bullying di sekolah Tuhan ini, karena kita semua adalah anak
stops here and do it now. Terima kasih Tuhan. Baik. Oke. Sudah mendengar dengan seksama? Sudah ya? Oke, saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian kedua dari choir SD. Kita persilakan. Suaranya tetap tenang. Suaranya tetap tenang ya. Masih duduk. Masih duduk. Menghitung sampai 3 diam ya. 1, 2, 3. Tetap jaga sikap di Kita menjadi pembuli ya. Kalau kita lihat sekarang bagaimana sih anak-anak kita bisa berani melakukan hal-hal yang baik gitu ya kepada teman-temannya ya. Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah the content they are seeing. Apa yang mereka suka lihat itu bisa menjadi guru bagi mereka untuk menjadi pembuli ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, oke, tes. Poin yang kedua adalah the environment they are exposed to. Mereka diekspos di lingkungan yang seperti apa? Karena tadi ya anak-anak kita ini sedang belajar dan mereka paling gampang dan paling cepat belajar melalui apa yang mereka lihat dari lingkungannya. Lingkungan yang disediakan oleh orang tua ini seperti apa? Apakah lingkungan yang luar biasa seperti tadi yang menyanyi atau lingkungan yang sebaliknya ya? Kemudian yang ketiga adalah cara kita mendidik mereka. Bagaimana cara kita mendidik mereka? Apakah ternyata cara kita mendidik mereka membuat mereka mencoba untuk menjadi pembuli gitu ya? Oke. Nah, ini adalah salah satu hal-hal yang viral gitu ya, hal-hal yang muncul di pemerintahannya. Ada siswa SD bolos karena kecanduan game. Main game gitu ya. Oke. Kemudian ditemukan ada 3 anak Semarang dirawat karena apa? Karena kecanduan game ya. Kemudian apa? Ada darurat pornografi di Batam ya dan lain sebagainya. Ini juga penelitian. Ini adalah hal survei yang terjadi bahwa 97% nyatanya anak-anak muda bermain game. Ada di sini yang nggak main game? Sedikit sekali ya. Sedikit sekali yang bermain game ya. Oke. Oke. baik. Suaranya. Tolong dikunci dulu mulutnya ya. Kita sebentar lagi mendengarkan materinya. Kurang lebih 5 menit lagi. Yes. Ya? Oke. Ya, dan anak-anak tahu kalau anak-anak suka main game yang seperti ini, coba pikir-pikir lagi dan coba obrolin sama mama papa. Karena apa? Karena game ini ternyata mengakibatkan ada terdapat kasus pembunuhan. Sorry, saya jadi sering ya. Akibat permainan game yang berbahaya, yang bersifat apa? Kekerasan. Ya. Kemudian apa? Ini adalah beberapa penelitian dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dikatakan apa? Berdasarkan penilaian dari Iowa State University, yang di highlight merah ya, membaca ya, bermain game yang mengandung kekerasan selama 20 menit saja dapat mematikan rasa. Artinya perasaan takut, sedih, bersalah dan lain sebagainya. Hanya berapa menit? 20 menit saja bermain game ya. Kemudian karena apa yang kita lihat akan mempengaruhi pikiran kita mempengaruhi perasaan dan perasaan kita akan melakukan tindak mempengaruhi terhadap kita ya. Oke, nah ini adalah poin yang penting. Kepada orang tua, kalau kita menemukan anak-anak kita ada yang terlibat di dalam porn addiction, bullying, gitu ya, smoking, drug abuse, vandalism, ini sebenarnya hanya tampilan yang kelihatan di atas. Dan pada saat kita fokus sama ini untuk menyelesaikan masalahnya, ini yang nggak akan selesai. Karena nyatanya dari berbagai penelitian dalam hal parenting, penyebab ini semua
Oke, terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Mem sudah membawakan materi yang begitu luar biasa untuk kita. Say no to. Pertama apa? Bullying. Say no to. Say no to. Say no to. Yes. Oke, baik, siapa yang sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan hadiah? Baik, dengan catatan tidak ada suara sama sekali. 1, 2, 3. Baik. Yang dibully. Satu aja, satu. Kelas 1, satu orang. Kelas 1, satu orang. Maju langsung. 1, 2. Maju lah. Maju. Oke. Oke, tadi kan ada tuh 6 poin, 6 poin yang bisa kita lakukan kalau kita dibully. Suaranya. Ya, Suara. Mem mau tanya sebutkan satu aja dari 6 itu. Kalau kamu dibully, kamu bagaimana caranya menghadapi? Masih ingat nggak tadi? Salah satu. Tidak melawan. Jawabannya tidak melawan, benar? Oh, boleh duduk dulu. Oh, kita kasih penghargaan dulu sebentar. Belum tepat ya, tapi kita kasih penghargaan. Oke, Belum tepat kelas 1 yang lain. ini kelas 1. Oh, kelas 1 B. Nggak usah Kelas 1 SD. kelas 1 yang lain ada? Itu satu apa tadi? 1A, 1B, 1A. B, satu B. 1B, 1 orang. Ibrahim, ya, namanya Ibrahim ya. Ada yang mau ini. Satu aja jawaban yang ya, yang Abraham ini tadi, aduh, jadi memang lupa namanya. Tidak berbalas. Tidak membalas. Tidak membalas katanya Mem. Tidak membalas, iya. Benar, Mas. Tapi ngapain? Kalau nggak membalas jadi ngapain? Biarin aja aku dibully gitu. Tindakan yang kamu lakukan apa, Iba? Tindakannya yang kamu lakukan apa? Kalau kamu ada yang sedang dibully orang, teman, yang kamu lakukan apa? Yang lain tetap tenang. Diam saja. Benar? Tidak benar. Tapi Bu Guru kasih penghargaan sudah maju ya. Kok Bu Guru terus ya? Kok kan merasa jadi Bu Guru di sini? Ada yang bisa menjawab dengan benar kelas 1? Kelas 1. Kelas 1 sudah, Mem. Kelas 1. Kelas 1. Yang lainnya boleh juga tampil tangannya. Dan itu apa tiga? 1, 2, 3. Leo. Leo. Oh Leo. Maaf ya, Mem salah baca. Salah. Apa yang bisa kamu lakukan Leo kalau kamu dibully? Sebutkan satu aja. Lapor ke guru, benar? Kalau ada yang dibully, lapor ke Jangan takut ya, harus lapor ke guru. Yeay, kamu benar. Oke, keren. Kelas 2 lagi ya, Mem? Kelas siapa yang bisa menyebutkan poin yang lain? Jangan yang lapor guru ya, yang lainnya. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Iya, kelas 3. Oh iya, iya, nanti boleh. Kelas 3 loh teman-teman. Kelas 3 satu orang aja. Satu orang aja.
sulit. Oke, kalau gitu tadi kelas berapa sih Dio itu? Kelas 2 Dua apa? Kalau gitu kalian duduk. Kelas 2A yang bukan panggil. Iya, yang nanti ganti. Kelas 2B, 2A. Yang belum kan kelas 2. Yang 2B, yang belum. Satu orang. Siapa yang bisa jawab? Tadi lapor guru sudah. Apalagi? Yuk. Namanya siapa? Maria. Oke, apa yang kamu lakukan Maria selain lapor guru? Cerita ke orang tua, katanya benar? Oke, benar. Silakan dulu. Kita kelas ya, kuisnya kalau tak bisa tertib. Boleh dulu? Bapak itu ketiga, 1, 2, 3. Satu orang aja dari kelas 3 apa nih? 3A. Satu orang lagi, 3 orang. Ya sini kamu, satu orang aja. 3A satu orang ada? Ya, 3. apa yang bisa kamu lakukan saat kamu dibully? Jangan sama dengan jawaban teman yang lain ya. Alasan alasan berat. Katakan tidak. Katakan jangan bully aku. Oh, harus menolak dengan tegas. Hei, jangan membuli, gitu ya. Harus berani ya. Oke? Benar? Berani mengatakan tidak. Oke. Siapa wali kelasnya ini? Oke, Intan ya, kita ganti pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya. Dua aja ya, udah sini. Kalian harus belajar kan, harus pulang nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Tapi tidak ada suara. 1, 2, 3. Oke. Pertanyaan